Ista'id. Tafakkur. Nad'u ilallah. Tolong dibuka blendednya. Kita mengambil absen melalui madrasah blended ya. Silakan. Jadi bukti kehadiran Ananda itu di blended. Seperti biasa ada scan-nya di sana. Nanti masing-masing dibantu ke kelas kita mengambil absen. Boleh Ibu contohkan ya. Biasa ya. Kita mengambil absennya pakai blended. Udah. Oke. Berarti Fuad udah hadir. Ya. Oke Ananda. Tadi kita sudah mengambil absen. Sekarang Ibu kalian menanyakan keadaan Ananda. Apakah udah bersemangat ini? Sudah. Sudah semangat? Sudah. Mari kita buktikan. Nanti Ibu ada gerak-geri yang akan dibaca bersama. Nanti dikerjakan bersama. Seperti ini namanya Marina. Seperti ini menari. Seperti ini di atas. Seperti ini menara. Siap? Ayo kita tes. Menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yaitu mengenai sifat-sifat Allah. Sedangkan tujuannya agar kita bisa meneladani sifat Allah tersebut. Pertama, dengan kita tahu sifat Allah sami atau mendengar, kita bisa menjaga lisan. Kita bisa menjaga hati, menjaga pikiran, karena kita tahu Allah Maha mendengar. Jadi perkataan-perkataan yang buruk walaupun dalam hati tidak boleh kita ucapkan. Paham sampai sini? Paham. Kenapa kita itu tidak boleh berkata-kata kotor, berkata-kata tidak baik? Karena kita yakin Allah Maha mendengar. Apalagi sifat-sifat Allah yang kita ketahui? Maha melihat. Jadi kalau Maha melihat, bagaimana perilaku kita? Kalau kita tahu Allah Maha melihat, menjaga sikap. Menjaga sikap perilaku. Kita harus tahu dulu apa sih maknanya, apa sih hikmahnya kita mempelajari sifat Allah tersebut. Jadi dari sini kita juga harus paham sifat wajib, sifat jaiz dan sifat mustahil bagi Allah kita pelajari, tapi kita harus paham dulu hikmahnya apa. Kira-kira menurut Anda hikmahnya apa? Kita lihat, silakan. Dengan kita mengetahui sifat Allah, maka kita semakin mengenal siapa itu Allah, sehingga keimanan kita bertambah. Iya, benar. Kita mengambil hikmahnya, kita tahu makna materi yang akan kita pelajari ini, maknanya kita dapat memahami sifat-sifat Allah untuk menambah keimanan. Nah, sampai di sini kira-kira tertarik nggak kita untuk mempelajarinya? Tertarik. Bersedia nggak anak ibu ini mempelajarinya? Bersedia. Untuk itu, mari kita lihat tayangan video berikut. Suatu hari, para murid berkumpul di halaman belakang. Mereka membahas sikap guru yang tidak adil. Apakah kalian sadar jika guru terlalu memaksakan anak itu? Karena satu murid. Benar sekali, setiap kali ada kajian ilmu, selalu anak itu yang mendapatkan pertanyaan lebih banyak. Seolah kita semua ini tidak mengerti apapun. Sempurna rasa iri di hati semua
keutamaan mengenal sifat Allah dan apa sih cerminan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan video tersebut, kita akan dibagi 3 kelompok ya. 1 kelompok membahas tentang sifat wajib Allah, kedua tentang keutamaan mengenal sifat Allah, yang ketiga perilaku apa sih yang mencerminkan kita mengenal dari sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Hari berikutnya, guru sengaja mengumpulkan semua muridnya dengan berkata, aku ingin mengajarkan satu hal berharga kepada kalian semua. Pergilah ke pasar dan beli seekor ayam. Tugas kalian adalah membeli ayam itu di tempat yang tidak ketahuan sama sekali. Pastikan tidak ada yang melihat kalian. para murid membubarkan diri. Masing-masing dari mereka mengobrol dengan santai. Tugas dari guru kali ini sangat mudah ya. Siapapun juga bisa melakukan itu, kata salah satu murid, dan murid lainnya yang mendengar hal itu pun ikut setuju. Sore harinya, semua murid berkumpul kembali. Masing-masing dari mereka membawa seekor ayam yang sudah disembelih. Wajah mereka sungguh ceria, merasa yakin jika mereka pasti lulus dari ujian ini. Guru memandang semua muridnya. Beliau kemudian memanggil satu orang murid dan memintanya maju. Aku melihat kamu sudah berhasil menyembelih ayam. Coba ceritakan di mana dan bagaimana kamu menyembelihnya. Ucap guru. Murid yang ditunjuk maju dan berbicara dengan lantang. Saya membeli alat ini di pasar, kemudian saya pulang menuju pintu rumah dan saya menuju ke kamar. Pintu kamar juga saya kunci. Kemudian saya menutup semua tirai. Setelah memastikan tidak ada orang, saya membeli ayam ini. Guru menganggukkan kepala, kemudian meminta murid berikutnya untuk maju. Murid itu berkata, saya pergi. Baiklah, kalian sudah melaksanakan perintahku. Sekarang, majulah engkau. Aku melihat ayammu masih hidup. Apakah kamu kesulitan menjalankan perintah yang begitu mudah? Bahkan, semua murid yang lain berhasil melaksanakannya dengan mudah. Si murid maju dengan gugup. Ayam di pelukannya masih hidup dan berkokok dengan gaduh. Suaranya terbata-bata ketika dia bicara. Maaf guru, saya gagal melaksanakan perintah guru. Saya tidak bisa mencari tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Ketika saya masuk kamar, Allah melihatku. Ketika aku pindah ke hutan yang jauh, Allah melihatku. Bahkan ketika aku masuk ke gua, masuk ke almari atau semua tempat lainnya, Allah tetap melihatku. Ibu akan memberikan beberapa soal. Anda silakan nanti dijawab semampunya, ya. Silakan dijawab ya. Sebagai kelompoknya, masing-masing dapat 1 kelompoknya, materinya 1. Nanti itu dibahas per kelompok. Masing-masing kelompok nanti mempresentasikan. Boleh hasil diskusinya itu ditunjuk berbicaranya boleh. Nah ini 1 ya. Apakah sudah selesai semua? Ya. Siapa kelompok siapa yang tampil duluan?
Oke, silakan. Suruh yang dua. Baik, saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang materi perilaku yang dapat mengimplementasikan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menjaga lisan dari kata-kata yang tidak baik. Yang kedua itu meneladani sifat Allah yang maha adil dalam konflik atau perselisihan. Yang ketiga itu memperlihatkan kasih sayang dan perhatian kepada keluarga, teman, dan sesama manusia. Yang keempat itu menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan tempat tinggal. Sekian adalah hasil dari diskusi kelompok kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari hasil diskusi kita tadi dapat kita simpulkan bahwasanya sifat-sifat Allah itu ternyata bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Lakukan anak-anak kita, teman-teman kita, adik-adik kita secara adil. Ibu selaku guru memperlakukan anak-anak semua secara adil. Tidak boleh yang pintar saja yang dikasihi, yang bodoh dibiarkan. Tidak, kita berteman juga seperti itu. Yang pintar saja yang ditemani, yang jelek atau yang bodoh tidak mau berteman. Tidak. Allah berlaku adil, bersikap adil agar kita bisa meneladani sikapnya. Allah Maha mendengar agar kita bisa menjaga lisan. Allah Maha melihat agar kita bisa menjaga perilaku. Oke, sampai di sini materi kita. Dan dari hasil diskusi kita tadi dapat kita simpulkan bahwasanya sifat-sifat Allah itu ternyata bisa kita teladani dari materi yang telah kita bahas dan diskusikan tadi. Ada itu 3 poin yang kita diskusikan. Pertama, sifat-sifat Allah. Kedua, keutamaan mengenal sifat Allah. Yang ketiga, perilaku apa sih yang bisa kita cerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sifat Allah ada sifat wajib, ada mustahil, ada jahil. Kalau sifat wajib Allah itu wajib ada. Itu iya benar sekali. Kalau sifat mustahil ada dan tidak boleh ada. Kalau jais, sifat jais itu sesuai dengan kehendak Allah. Bisa ada, bisa ada. Kemudian keutamaan mengenal sifat Allah apa tadi? Iya betul. Meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, membuat kita rindu akan Allah. Karena kita sudah kenal, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita sudah kenal dengan Allah, dengan Rasul, kita menjadi sayang, menjadi rindu. Kalau rindu kita pengen beribadah, pengen bertemu. Dengan cara apa? Memperbanyak amal. Sampai di sini, bagaimana perasaannya? Kira-kira pembelajaran hari ini? Cukup memuaskan? Halo. Halo. Kayaknya udah mulai lelah ya. Gak apa-apa, waktu kita juga udah hampir habis. Sebelumnya kita akan memberikan beberapa pertanyaan. Ini harus dijawab ya. Kalau tidak kita tidak bisa melangkah ke materi berikut. Berarti anak ibu masih stagnan. Belum bisa move on dari materi 1 ke materi 2. Oke. Apa yang disebut dengan samia? Apa arti samia? Mendengar. Bagus. Kalau kita tahu sifat Allah itu mendengar, apa yang akan kita lakukan kalau kita sendiri? Kalau kita tahu Allah itu maha adil, bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari? Menyelesaikan. Baiklah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Masih erat kaitannya dengan sifat Allah. Untuk itu, anak-anak ibu disuruh meresum materinya terlebih dahulu agar memudahkan kita untuk belajar di pertemuan berikut. Halo. Baiklah Anda, selesai sudah pertemuan kita hari ini. Mari kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga materi yang telah kita bahas
bahas bersama dan disampaikan, diucapkan